Baik, selamat pagi Ibu Pustika Yuningpuri beserta rekan-rekan mahasiswa. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk mempresentasikan penelitian ini. Jadi pada hari ini saya akan membahas faktor-faktor yang mempengaruhi minat mahasiswa dalam berinvestasi di cryptocurrency. Nah, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan. Presentasi ini mencakup yang pertama ada latar belakang penelitian, kemudian ada rumusan masalah serta tujuan penelitian, yang ketiga metode yang digunakan, kemudian hasil dan pembahasan penelitian, serta kesimpulan dan saran untuk penelitian lebih lanjut. Nah, saya harap presentasi ini dapat memberikan wawasan baru tentang bagaimana mahasiswa melihat investasi dalam cryptocurrency dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Masuk ke latar belakang, jadi cryptocurrency telah mengalami perkembangan pesat di dunia termasuk di Indonesia itu sendiri. Nah, pada tahun 2022, total transaksi cryptocurrency di Indonesia sendiri mencapai 296,66 triliun. Wah, angka ini merupakan angka yang cukup fantastis ya rekan-rekan. Nah, mahasiswa sebagai generasi digital, yaitu generasi yang memang dikenal cukup dekat dengan perkembangan teknologi digital, memiliki potensi yang besar dalam investasi ini. Nah, namun masih banyak juga mahasiswa yang memiliki hambatan seperti minimnya pemahaman tentang cryptocurrency. Nah, mungkin sebagian besar mahasiswa atau mungkin beberapa itu tidak memiliki pemahaman yang cukup untuk dapat berkecimpung di investasi cryptocurrency ini. Kemudian ada ketidaktahuan mengenai modal awal, maksudnya berapakah modal minimum yang harus kita siapkan untuk dapat berinvestasi di cryptocurrency ini. Kemudian kurangnya pemahaman mengenai risiko dan keuntungannya, dan juga kurangnya literasi finansial. Jadi pada intinya kita memang kekurangan pengetahuan terhadap bagaimana sih untuk masuk atau terjun dalam investasi cryptocurrency itu sendiri. Nah, mengapa sih ini penting? Mahasiswa ini adalah calon investor di masa depan. Jadi kita merupakan generasi-generasi yang kemungkinan besar akan menjadi investor nanti di masa depan. Nah, untuk memahami faktor yang mempengaruhi minat mahasiswa ini dapat membantu merancang program edukasi yang lebih efektif nantinya dalam berkecimpung di dunia investasi, khususnya investasi cryptocurrency. Baik, masuk ke dalam rumusan masalah. Jadi, penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua pertanyaan utama. Yang pertama adalah bagaimana variabel seperti pengetahuan, imbal hasil, risiko, kemajuan teknologi, dan modal minimum mempengaruhi minat mahasiswa dalam berinvestasi di cryptocurrency. Jadi, dari penelitian ini ingin mengetahui seberapa besar sih pengaruh dari variabel-variabel ini dalam mempengaruhi minat mahasiswa untuk terjun dalam investasi cryptocurrency itu sendiri. Nah, untuk pertanyaan yang kedua adalah dari variabel-variabel yang telah disebutkan tadi, faktor mana yang paling signifikan dalam meningkatkan minat investasi mahasiswa? Jadi kita ingin mengetahui dari variabel-variabel itu, variabel manakah yang paling berpengaruh signifikan dalam meningkatkan minat investasi mahasiswa itu sendiri. Adapun tujuan penelitian ini juga adalah untuk menganalisis dampak dari variabel tersebut terhadap minat mahasiswa, kemudian mengidentifikasi hambatan utama yang dihadapi mahasiswa dalam berinvestasi. Jadi kita juga ingin mengidentifikasi hambatan apa saja yang mungkin dihadapi mahasiswa untuk terjun dalam investasi cryptocurrency ini. Dan metode yang digunakan adalah metode komparatif kausal dengan teknik samplingnya adalah purposive sampling. Nah, sampelnya itu sendiri adalah 100 mahasiswa program studi manajemen dari Universitas Wiraraja Madura. Jadi ini dikhususkan pada program studi manajemen dalam periode 2019 sampai dengan 2021. Dan teknik analisis data adalah regresi linear berganda untuk mengukur dampak setiap variabel terhadap minat investasi mahasiswa dalam berinvestasi di cryptocurrency.
Baik, langsung saja kita masuk ke hasil penelitian. Jadi hasil penelitian yang pertama menunjukkan hasil penelitian terhadap pengaruh pengetahuan. Nah, pengetahuan ini sendiri memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap minat investasi mahasiswa. Nah, jadi mahasiswa yang memiliki pemahaman lebih baik tentang cryptocurrency lebih tertarik untuk berinvestasi. Penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh pengetahuan ini memiliki pengaruh yang positif ya. Mungkin dapat juga kita bisa simpulkan ya, kalau misalnya seseorang itu juga telah memiliki pengetahuan dasar terhadap suatu ilmu. Nah, kasusnya di sini adalah ilmu tentang berinvestasi di cryptocurrency. Jadi mereka cenderung lebih tertarik untuk mendalaminya. Nah, mahasiswa yang memiliki pemahaman lebih baik ini, mereka itu memahami cara kerja blockchain, risiko investasi, serta memahami investasi jangka panjangnya seperti apa. Nah, namun masih banyak juga mahasiswa yang hanya mengenal cryptocurrency secara umum tanpa memahami mekanismenya lebih dalam. Jadi banyak mahasiswa yang memang mungkin memiliki pemahaman dasar tentang berinvestasi dalam cryptocurrency ini, namun tidak mengetahui mekanisme berinvestasinya bagaimana. Bagaimana sih mekanisme berinvestasinya secara detail, itu masih banyak yang memiliki pemahaman yang kurang akan hal tersebut. Kemudian hasil penelitian terhadap pengaruh risiko. Nah, risiko juga memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap minat investasi. Nah, ini menunjukkan bahwa mahasiswa yang sadar risiko justru lebih tertarik untuk berinvestasi. Mereka yang memahami volatilitas dan keamanan transaksi kripto lebih siap untuk menghadapi kemungkinan kerugian. Nah, namun sebagian besar mahasiswa masih merasa takut dengan risiko tinggi di crypto market. Kemudian ada hasil penelitian terhadap pengaruh modal, teknologi, dan imbal hasil. Nah, modal minimum, kemajuan teknologi, dan imbal hasil tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap minat investasi mahasiswa. Nah, mengapa demikian? Modal minimum ini tidak menjadi penghalang karena banyak platform yang memungkinkan investasi mulai dari nominal yang sangat kecil. Nah, kemudian kemajuan teknologi tidak cukup mendorong minat mahasiswa investasi jika mahasiswa tidak memiliki pemahaman yang cukup. Nah, kemudian imbal hasil bukan merupakan faktor utama karena sebagian besar mahasiswa juga lebih fokus pada pemahaman dasar sebelum melakukan investasi. Adapun kesimpulan dan konsekuensinya adalah pengetahuan dan kesadaran terhadap risiko adalah faktor utama yang menentukan minat mahasiswa dalam berinvestasi pada cryptocurrency. Nah, kemudian modal awal dan perkembangan teknologi juga tidak cukup untuk menarik minat investasi tanpa disertai dengan pemahaman yang baik. Nah, diperlukan program literasi keuangan yang menekankan pada pemahaman risiko, peluang, serta regulasi dari cryptocurrency. Baik, masuk ke dalam bagian analisis kritis. Nah, penelitian ini sendiri bertujuan untuk menyelidiki bagaimana berbagai variabel, termasuk pengetahuan, imbal hasil, risiko, perkembangan teknologi, maupun modal minimum, dapat mempengaruhi minat mahasiswa untuk berinvestasi dalam cryptocurrency. Penelitian ini juga kami nilai sangat relevan mengingat meningkatnya popularitas cryptocurrency di Indonesia. Nah, yang mana di Indonesia itu sendiri pada tahun 2022 meraih nilai transaksi yang cukup fantastis, yaitu sebesar 296,66 triliun. Angka ini tentu saja sangat fantastis ya rekan-rekan. Nah, sebagai generasi yang paling dekat dengan perkembangan teknologi, mahasiswa memiliki potensi yang luar biasa untuk menjadi investor di masa depan. Nah, namun terdapat kekurangan pemahaman mengenai pentingnya pendidikan keuangan mahasiswa yang berhubungan dengan cryptocurrency. Nah, ini sendiri dapat memperluas relevansinya nantinya. Penelitian ini mengkaji hubungan antara variabel dengan menggunakan analisis regresi linear berganda dan kausal komparatif. Metode ini kami anggap paling tepat untuk mengevaluasi pengaruh variabel bebas seperti pengetahuan dan risiko terhadap minat investasi. Nah, studi ini hanya menerapkan pendekatan kuantitatif. Nah, namun dengan mengintegrasikan metode kualitatif, kita dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik
mengenai alasan mahasiswa untuk berinvestasi dalam cryptocurrency, tantangan emosional yang dihadapi, ataupun mengenai keyakinan mereka dalam berinvestasi. Nah, pemilihan sampel secara purposif dari mahasiswa manajemen dapat membatasi generalisasi dari hasil yang dicapai. Nah, mengambil sampel dari berbagai program studi mungkin nantinya akan menghasilkan temuan yang lebih luas. Nah, baik, data mendukung sebagian besar kesimpulan penelitian. Nah, terdapat bukti bahwa pengetahuan dan risiko dapat meningkatkan ketertarikan dalam berinvestasi, khususnya yang dialami oleh mahasiswa ya. Nah, pemahaman mengenai investasi dan kemampuan untuk menilai risiko sangat krusial bagi pengambilan keputusan berinvestasi yang dilakukan oleh mahasiswa. Nah, sehingga hal ini dapat dipahami. Nah, namun modal minimum, kemajuan teknologi, dan imbal hasil malah tidak menunjukkan dampak yang signifikan. Nah, temuan ini bertentangan dengan literatur lainnya yang menyatakan bahwa perkembangan teknologi dan imbal hasil itu sendiri malah seringkali merupakan alasan utama untuk melakukan investasi di sektor digital oleh mahasiswa. Nah, untuk menentukan apakah beberapa variabel ini memiliki pengaruh yang signifikan atau tidak, diperlukan penelitian yang lebih lanjut. Nah, penelitian ini memiliki beberapa kelemahan dan potensi bias. Nah, sampelnya hanya terbatas pada mahasiswa dari satu universitas. Tentu saja hal ini dapat mempengaruhi generalisasi hasil. Mahasiswa manajemen mungkin lebih sering terpapar materi terkait investasi dibandingkan dengan program studi lainnya. Hal ini menciptakan bias dalam variabel pengetahuan. Variabel modal minimal juga dianggap tidak signifikan, tetapi data tersebut mungkin dipengaruhi oleh mahasiswa yang sudah memiliki akses ke modal awal yang relatif stabil. Nah, penelitian kurang mengintegrasikan pengaruh regulasi lokal terhadap investasi cryptocurrency yang dapat membatasi pemahaman minat mahasiswa. Kemudian artikel ini memberikan kontribusi penting dalam memahami faktor-faktor yang mempengaruhi minat generasi muda, khususnya mahasiswa, terhadap investasi cryptocurrency. Nah, temuan bahwa pengetahuan dan risiko adalah faktor utama memberikan landasan bagi program literasi keuangan, khususnya terkait investasi digital. Nah, penelitian ini juga menyoroti bahwa meskipun kemajuan teknologi memudahkan investasi, faktor ini dinilai belum cukup untuk mendorong minat mahasiswa tanpa adanya pemahaman dan edukasi yang memadai terkait dengan berinvestasi di cryptocurrency itu sendiri. Nah, mungkin untuk memperluas dan memperdalam temuan, berikut dapat kami berikan saran penelitian lebih lanjut. Yang pertama, mungkin adanya perluasan cakupan responden. Nah, penelitian selanjutnya juga mungkin bisa melibatkan mahasiswa dari berbagai jurusan, bukan hanya terkait jurusan manajemen saja. Hal ini penting untuk melihat apakah minat terhadap investasi cryptocurrency berbeda di kalangan mahasiswa dengan latar belakang keilmuan yang berbeda. Nah, seperti mungkin teknologi, jurusan ekonomi, ataupun jurusan hukum. Saran yang kedua, mungkin bisa menggunakan pendekatan kualitatif. Nah, selain data kuantitatif, wawancara atau diskusi kelompok mungkin dapat membantu menggali lebih dalam alasan dibalik keputusan mahasiswa untuk berinvestasi atau tidak. Nah, misalnya apakah ada faktor psikologis atau kepercayaan mahasiswa terhadap teknologi tertentu, atau mungkin ajakan teman atau pengaruh teman gitu yang memiliki peranan besar dalam membuat mahasiswa ini memutuskan untuk berinvestasi di cryptocurrency. Kemudian yang ketiga, mungkin bisa fokus pada perubahan regulasi. Nah, jadi penelitian lanjutan ini mungkin dapat menambahkan faktor regulasi lokal ya, seperti kebijakan pemerintah atau legalitas dari cryptocurrency untuk memahami pengaruhnya terhadap minat mahasiswa dalam investasi ini. Kemudian, melakukan analisis jangka panjang. Nah, melakukan penelitian longitudinal untuk melihat apakah minat investasi mahasiswa berubah seiring dengan perkembangan teknologi dan fluktuasi dari pasar cryptocurrency. Nah, yang terakhir mungkin dapat menambahkan variabel baru. Nah, penelitian berikutnya mungkin dapat memasukkan variabel seperti tingkat kepercayaan mahasiswa terhadap platform investasi,
pengaruh sosial media, atau mungkin pengaruh influencer, pengaruh influencer investasi terhadap pengambilan keputusan mahasiswa untuk berinvestasi di cryptocurrency. Nah, saran-saran tersebut bertujuan untuk memberikan pandangan yang lebih luas dan mendalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi minat mahasiswa sebagai generasi muda dalam berinvestasi, khususnya di bidang cryptocurrency. Nah, baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi minat mahasiswa dalam berinvestasi di cryptocurrency. Semoga presentasi ini dapat memberikan manfaat bagi siapapun yang menonton video presentasi ini. Nah, untuk kekurangan dan kesalahannya, saya mohon maaf dan saya yakin hal itu tidak disengaja, dan terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga video ini bermanfaat.